Selamat datang di GGPEX, tempat dimana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Lu tahu nggak? Dulu penyakit sepele yang sekarang bisa dicegah dengan buah-buahan, dulunya ngebunuh lebih banyak pelaut daripada perang. Scurvy. Penyakit mematikan yang bikin gusi berdarah, tubuh membusuk perlahan, dan ya, kematian yang menyakitkan. Tapi penyelamatannya bukan senjata, bukan ilmu sihir, tapi jeruk dan lemon. Hari ini kita akan bahas apa itu penyakit scurvy, kenapa bisa menyerang pelaut, gimana sejarahnya sampai ribuan orang mati, dan kenapa jeruk jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Scurvy adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Vitamin C alias asam askorbat itu penting banget buat tubuh manusia, terutama buat produksi kolagen, zat yang bikin jaringan tubuh kita tetap kuat dan nyambung. Tanpa vitamin C, gusi lo berdarah, gigi bisa copot, luka gak sembuh-sembuh, sendi bengkak, kulit jadi bercak-bercak, tubuh literally mulai membusuk dari dalam, dan akhirnya meninggal. Scurvy bisa dicegah gampang banget di zaman sekarang, tinggal makan jeruk, stroberi, atau minum jus. Tapi dulu, di abad 15 sampai 18, vitamin C belum ditemukan dan gak ada yang ngerti kenapa penyakit ini bisa muncul. Scurvy jadi momok utama buat para pelaut yang berlayar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di laut. Kenapa? Ya pertama, mereka nggak punya akses ke makanan segar. Persediaan makanan mereka cuma roti kering, daging awetan, dan air sulingan. Buah, sayur, makanan segar nggak ada. Lalu akibatnya, setelah beberapa minggu di laut, satu persatu kru kapal mulai tumbang. Gusi berdarah, badan melemah, lalu meninggal dalam kondisi mengenaskan. Saking parahnya, lebih dari 2 juta pelaut Eropa meninggal karena scurvy antara abad ke-16 sampai ke-18. Bahkan, kapal-kapal besar kadang kehilangan lebih dari 50% krunya gara-gara penyakit ini, bukan karena perang. Sekitar tahun 1747, seorang dokter kapal Inggris bernama James Lind mulai curiga bahwa ada hubungan antara scurvy dan makanan. Dia bikin eksperimen kecil di atas kapal. Lind membagi pelaut yang kena scurvy jadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dikasih makanan tambahan berbeda. Yang pertama, ada yang minum cuka. Yang kedua, ada yang minum air laut. Iya, ini beneran dicoba. Yang ketiga, ada yang minum cider. Dan yang keempat, ada yang dikasih jeruk dan lemon. Hasilnya, kelompok yang makan jeruk dan lemon sembuh dalam beberapa hari. Boom! Disitulah mulai ketahuan, ada sesuatu dalam buah jeruk yang bisa nyembuhin scurvy. Waktu itu mereka belum tahu apa itu vitamin C, tapi jeruk langsung jadi obat sakti buat pelaut. Setelah eksperimen Lind menyebar, Angkatan Laut Inggris mulai mewajibkan setiap kapal untuk membawa persediaan jeruk nipis dan lemon. Inilah kenapa sampai sekarang orang Inggris sering disebut limeys, karena mereka minum lime juice buat cegah scurvy. Keputusan ini bikin Angkatan Laut Inggris jadi jauh lebih tangguh daripada negara lain, karena mereka nggak kehilangan banyak kru karena penyakit. Secara nggak langsung, jeruk dan lemon bantu pembentukan kekuatan maritim Inggris dari abad ke-18 dan 19. Lo pikir scurvy udah gak ada? Masih ada, tapi sangat jarang. Biasanya menyerang orang yang dietnya ekstrim atau kekurangan nutrisi parah, seperti tunawisma, anak kecil picky eater, orang tua yang kesulitan makan. Tapi satu pelajaran penting, jangan remehin nutrisi dasar. Hal sekecil vitamin C bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Kadang yang menyelamatkan dunia bukan pedang, bukan pahlawan bersenjata, tapi sesuatu yang manis, kecil, dan penuh nutrisi. Jeruk bukan cuma buah, dia adalah simbol bahwa solusi terbesar kadang tersembunyi di hal-hal paling sederhana. Ribuan orang mati bukan karena monster, tapi karena ketidaktahuan. Dan ribuan nyawa terselamatkan hanya karena seseorang berani berpikir beda dan bertanya, kenapa? Dari scurvy kita belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang jawaban, tapi tentang keberanian mencari yang tak terlihat. Dan percaya bahwa kadang penyelamatan kita bisa sesederhana sepotong jeruk. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, follow juga GGPEX di TikTok dan di Facebook. Karena gue bakal terus bahas fakta-fakta menarik yang jarang banget diangkat. Dan kalau lu pengen dukung konten ini supaya terus jalan, link donasi ke Saweria ada di deskripsi ya. Gua GG pamit dulu, karena di balik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GGPEX.